Depok. Ya mungkin sedikit flashback, kita itu memang dari 96 sudah dibentuk oleh abang-abang kita, ya. Pak, mungkin yang belum tahu, kalau saja yang belum tahu, abang-abang kita di Project P, kita Project Pop. Mereka itu dulu juga dengan musika, album-albumnya adalah parodi. Kalau kita komedi, tapi harus orisinal, jadi nggak boleh memparodikan lagu orang. Ya, bedanya di situ. Masih suka ada yang bertanya, jadi tolong ditulis biar pertanyaan tersebut tidak muncul lagi. Apa sih bedanya Project P dan Project Pop? Ya. Jadi itu bedanya. Kita ini punya abang-abang kita itu parodi, kita komedi. Nah dari situlah kita 96 pertama kali lagunya tadi salah satu yang pernah didengar di Lupik, yaitu Lumpia Bapia. Itu benar-benar single pertamanya Project Pop di tahun 96 bersama musika pastinya. Dan setelah itu terus menerus kita yang kedua albumnya itu di tahun 2000. Ya, jadi memang agak jauh karena ada banyak sekali yang terjadi di antara 96 dan 2000. Salah satunya Krispon pertama dulu ya. Krispon pertama di tahun 98. Sehingga sebagai label pastinya harus berstrategi ya. Dan kita pun puji Tuhannya, alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi tahun 2000, dan itu tahun dimana kita keluarkan album ada lagu Tuagapan. Jadi Tuagapan itu juga kembali menjejakkan kita di industri musik. Dan begitulah selanjutnya kita ini ada album-album yang kita masih bersama dengan musika banyak sekali. Tetapi ada juga saat dimana kita harus berpisah kerjasamanya sama musika. Cuma kita termasuk yang baik-baik bersahabat. Itu pengin sama musika waktu kita cabut dari musika ya. Saya masih ingat banget. Mungkin ceritanya sudah sama dengan semuanya. Ya sedih. Drama Korea, kita nangis semua. Ya, jadi kita makanya ketika kita buat album ini, yang salah satu yang kita pikirkan juga adalah bagaimana menjaga relasi kerjasama dengan musika. Bukan tidak mungkin ini juga bisa menjadi satu percontohan bahwa kerjasama dengan label bagi mereka yang sudah tidak bersama dengan label, bersilaturahmi dengan label yang lama, ajak kerjasama itu sangat mungkin terjadi. Dan ini yang kita lakukan. Gitu. Luar biasa sekali ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngebahas tentang perjalanan nama-nama besar yang bergabung di proses pembuatan album ini, mungkin boleh tepuk tangan dulu dong buat album 2856. Luar biasa sekali. Mungkin boleh Mas Arang gimana ceritain tentang proses kolaborasi ini bisa terbentuk? Ya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses produksinya, memang ini sangat panjang prosesnya. Jadi idenya itu mungkin udah lebih dari 1 tahun lebih ya. Kita sudah diskusi cuma satu dan lain hal akhirnya tertunda, tapi mungkin saya rasa tertundanya itu akhirnya menghasilkan sesuatu yang terbaik di hari ini. Nah, kalau soal kolaborasi pun seiring waktu ada perubahan karena kolaboratornya mungkin ada sibuk, berhalangan, mereka ngerasa lebih penting dari proyek pun Enggak gitu dong. Saya gitu penyampaian. Tapi salah satu lagunya itu seperti ada yang Ade itu kolaborasi dengan Unity, itu menurut saya menarik sekali karena kita bisa nge-brand yang jauh lebih mudah, pasarnya juga, kemudian ada Nagita Slavina juga, dan di situ bukan hanya sekedar pengen collab aja gitu biar lagunya lebih booming, bukan, tapi karena memang cocok sama lagunya. Kemudian juga ganggu distribusi My Country, kolaborasinya dengan Inwalk itu sesuatu yang pikirannya dan tapi tepat sekali gitu, dan di hasilnya pun juga keren gitu. Dan yang menarik menurut saya itu yang Ibu Cing bilang bahwa kreativitas Project Pop itu luar biasa, karena begitu kita rilis album yang remake ini yang kita rasa mungkin aransemennya paling beda ya, tapi enggak, kalau kita perhatiin liriknya pun berubah, liriknya disesuaikan dengan zaman juga gitu. Masukin artikel Tadi pas judulnya itu Cinta di dalam perut mengikuti proses rekaman. Nah, fix naik itu beritanya ya. Luar biasa. Ada hi-fi juga tadi sudah. Betul. Ada keroncong 7 putri juga. Ada Saikoji. Oh, ada saya ya.
Soalnya saya Puji udah kurus ya sekarang ya, dan ada juga benar-benar. Dan juga Eka Gustiwana, banyak sekali kolaborator-kolaborator yang sangat luar biasa di proses pembuatan lagu ini. Tapi kalau dari teman-teman Project Pop nih, melihat kerjasama ini terbentuk dan juga melihat output hasil dari albumnya, ngedenger lagu-lagunya, kolaborasinya, gimana Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau bisa mewakili Project Pop, kita ini sebenarnya ingin buat album untuk bisa memperingati keberadaan kita di Belantika Musik di 25 tahun. Jadi ini idenya adalah seperti itu. Tapi ternyata memang waktulah yang mungkin tidak tepat untuk bisa memastikan bahwa kita di sekitar 3 tahun yang lalu harus launch album ini. Tapi karena bentuk kerjasamanya kita belum tahu, terus juga kolaboratornya juga banyak yang belum jelas. Tapi yang pasti adalah untuk bisa memperingati keberadaan kita di Belantika Musik ini, memang kita ingin membawakan lagu-lagu lama kita. Nah, salah satunya adalah supaya ini bisa terjadi dan lancar. Tentu saja kita akhirnya berpikir gini, loh kan dulu lagu-lagu ini besar ketika kita bersama Musika. Akhirnya disitulah juga ide kita mendorong untuk ngobrol sama Arlan, langsung berlanjut juga sama Ibu, Bu, kami punya niatan seperti ini, Bu, diterima dengan baik gitu loh. Tapi Ibu juga bilangnya adalah seperti ini, bahwa boleh tapi jangan buru-buru ya, sampai ini benar-benar the best of the best nanti sebagai resultnya. Dan akhirnya mungkin Tuhan pilihkan tahun ini untuk bisa rampung semuanya. Dan mudah-mudahan sih dari Musika juga puas mendengarnya, dan kita sih udah senang banget dengan hasil 11 lagu yang terpilih ini. Luar biasa sekali, jadi 11 lagu termasuk single pertama juga ya. Single pertama ada versi terbarunya juga. Boleh tepuk tangan dulu sekali lagi buat Project Pop juga. Dan mungkin di sini juga ada teman-teman kolaborator juga sudah ada yang kita undang kemari. Tapi mungkin apakah sudah hadir ada teman-teman Unity? Sudah hadirkah teman-teman Unity hari ini? Itu barusan tuh. Aku pengen ya mana? Katanya sih ada teman-teman Roncong Tujuh Putri ya. Roncong Tujuh Putri juga. Sampai beberapa tahun dan mudah-mudahan bisa dinyanyiin, kalau enggak paling enggak diturunin ya kuncinya ya, bisa dengar partnya masing-masing. Jadi kadang-kadang saya apa partnya Odin, jadi iya awalnya saya aja, jadi nggak berat. Benar sih, benar apa ya kata Odin, sama-sama rame-rame. Jadi kita bisa menjaga partnya kita masing-masing, sedangkan di chorus ya kita tahu lah kita menyanyi bersama. Kalau ini dinyanyikan oleh solo, penyanyi kita udah pernah ya, suka ada yang lagi nyanyi berdua kita. Nah ini dong nyanyi lagu Project capek setengah mati. Kita baru menyadari ini memang lagu untuk berlima, ini udah cuma berdua yang nyanyi itu capek setengah mati. Tapi ide membuat album ini awalnya seperti apa sih, operator? Sebenarnya gara-gara itu ya, betul. Dan kedua memang ada yang kayak 25 tahun Pak Abang, kayaknya gini, ketika 20 tahun kita belum pernah buat big bang apapun, paling tidak hanya di tahun ke-20 ya. Kita bikin konser, mini konser gitu. Pas 25 kita buat apa ya? Jadi gimana kalau kita yuk kita kumpulkan buat album, tapi lagu-lagu lama kita ini ya untuk mengenang, satu untuk kita sih untuk mengenang, tapi kalau saya tujuannya adalah untuk mengenalkan kembali bahwa lagu-lagu kita tuh masih banyak dan layak untuk bisa dikenal oleh khalayak ramai yang generasinya mungkin bukan generasi kita yang dulu ya. Tapi untuk memahami genre sekarang kan lagu-lagunya sudah banyak gitu. Kayaknya apapun. Project Pop tetap eksis sampai sekarang apa kuncinya? Justru kita semangatnya karena lagu Ingat Hari ini masih eksis di Gen Z dan Gen Alpha itu, makanya kita semangat. Ya sebenarnya sih ini adalah blessing kali ya, ini kan sesuatu yang di luar kontrol kita ya, bahwa ternyata tanggap sesuatu ternyata mereka mau ngulik. Nah kalau bisa lihat malah justru Gen Z itu senang hal-hal yang vintage, retro, dan mungkin salah satunya Project Pop kan sudah cukup vintage ya, penampilan dan juga mungkin, tapi mereka juga mungkin dengar karyanya bisa salah satunya Ingatlah Hari Ini tadi. Jadi ya kita sih aja, dan kita merasa ini ya berkat lah ya, blessing ya, bahwa ternyata lagu-lagu kita bisa relate ke setiap generasi. Kalau musik juga kan nggak jelimet ya. Sekalian ini kan dengan warna musik yang berbeda-beda, musiknya juga berbeda-beda, seperti apa, dan lagu-lagunya pun dengan jajan-jajan kalian semua ya.
kolaboratornya kebetulan beberapa dari kita tuh ada yang emang kita bebaskan kan, generasinya juga jauh ya, contohnya kita sama Hi-Fi ya. Jadi di lagu itu kita contoh bebaskan misalnya lagu Pacarku Superstar ini, kalau menurut kalian gimana? Mereka bikin, jadi nggak usah kita yang banyak info langsung. Kita maunya udah ala mereka, kita ngikut mereka. Kita mungkin kasih part Ya. Tapi mereka juga suka bisa request, kayak misalnya Igor di Sengal Reggae, dia ada part rap yang seharusnya selama dengan partnya saya waktu saya nge-rap. Tapi dia request tambahinnya berapa bar ya, dia bilang gitu. Ya, silakan gitu. Dan mengikuti apa kolaborator kita punya space of music, tapi kita juga bisa memberikan part, cuma membebaskan mereka untuk berkarya. Kayaknya yang pure 100% itu Eka Mustiwa. Iya. Itu benar-benar registrasi ke Eka, Ramas Eka mau Grand mana ya? Yang dari segi konsep kita membebaskan sekali buat mereka, tapi dari segi honor tidak. Kalau yang Bunda Ino sendiri gimana? Kenapa? Lucunya waktu Mbak Idol itu kebetulan yang nemenin tuh aku sama Yosi waktu itu. Nah Mbak Idol datang terus dia ngomong gini, aku lah apa iki? Gitu kan? Aku gimana? Mbak Idol, ini partnya di sini. Aku ngapain? Mbak Idol terus apa? Malah Mbak Idol. Pas kita dengar bagus. Ada yang apa? Ayo kita menari ya, ayo. Mbak aku bayangin aku Saking naikkan itu sampai kayak lagu Mbak Inul Bang. walaupun partnya cuma gitu. Dia cuma sedikit. Apakah yang dapat menyatukan kita? Dicekokin. Aduh itu kalau itu aku. Sekali deh. Cuma 15 menit ya. Cuma nggak nyampe setengah jam selesai pulang. Pulang Mbak. Luar biasa. Tapi aku justru seneng di lagu itu ada bagian dia ngomong, ayo kita menari, ayo kita menyanyi, itu dia kayak di panggung. 28 tahun menurunkan ego masing-masing untuk tetap bertahan, maksudnya untuk bisa tetap berteman itu apa sih mungkin? Ya memang pendewasaan juga ya. Akhirnya ya kita belajar sendiri bahwa kalau kita mau orang kreatif itu biasanya ingin banget idenya dipakai, didengar, diutamakan, diprioritaskan. Tapi ini mungkin bisa menjadi masukan juga buat teman-teman di sana. Kalau berkelompok, bergrup seperti kita ini, kita akhirnya juga belajar. Kita juga pakai berantem kok awalnya ya, memperjuangkan ide masing-masing. Tapi lama-lama kita berpikir, gak ada salahnya lah ngalah. Yang penting di panggung semua moodnya bagus, semuanya mengerjakan untuk bersama, bukan untuk idenya saya aja, idenya Bung aja, idenya kita aja. Jadi ya pendewasaan sih. Memang ego harus dikalahkan dengan kepentingan bersama. 28 tahun kebiasaan yang berubah dari kalian apa sih? Dosen. Berdoa sebelum dan sesudah manggung. Ya itu selalu. Latihan juga ya? Latihan. Latihan. Rutin terus apa ya? Vocalizing enggak? Latihan makan terus ya. Jaga fisik. Masing-masing. Ada yang berubah tapi kalau kita misalnya kita sebelum manggung dulu di